Sekarang yang ke Kota Makassar. 218, Pak Dona Suarez, silakan. Perkara permohonan nomor 218 PHPU Wako 23 Romawi 2025. Permohonan pembatalan keputusan KPU Kota Makassar nomor 2080 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan tenggat waktu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Tenggat waktu pengajuan permohonan dan tenggat waktu perbaikan permohonan dianggap dibacakan dan Keduanya sudah memenuhi jangka waktu yang ditentukan. Kedudukan hukum pemohon, ketentuan pasal 158 di atas, selisih suaranya memang di atas, dan yang diatur adalah 0,5% dari ketentuan 158 Yang Mulia. Dan kondisi ini kami berharap Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuannya karena kondisi-kondisi khusus yang akan kami uraikan di dalam permohonan ini Yang Mulia. Pertama, di slide selanjutnya Yang Mulia, kami menampilkan bahwa pengguna hak pilih di Kota Makassar adalah 57,6%, sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 42,4%. Kenapa ini terjadi Yang Mulia? Ada dugaan terstruktur sistematis dan masif oleh pemohon. Pertama, termohon beserta jajarannya secara sistematis menyulitkan pemilih, menguntungkan pasangan calon tertentu dengan menentukan tempat pemilihan suara yang berjauhan dari alamat pemilih dan menempatkan pemilih dalam satu kediaman atau satu keluarga pada TPS yang berbeda-beda. Itu kami sajikan di bukti P10 sampai dengan bukti P13 dan halaman perbaikan permohonan di 18 sampai dengan 23 untuk lebih rincinya. Dalil ini juga akan kami konfirmasi dengan bukti-bukti yang kami sajikan Yang Mulia. Yang kedua, termohon beserta jajarannya secara sistematis membatasi partisipasi pemilih dengan menahan dan atau tidak melakukan distribusi sebagian formulir C6 kepada pemilih. Itu dibuktikan dengan bukti P9 sampai dengan P19 dan dalil halaman 23 sampai dengan 28. Tapi itu kan nggak begitu berpengaruh kan sebetulnya. Berpengaruh bagi kami melihat nanti akan kami uraikan di bukti-bukti dan yang ada. Kalau nggak ada C6 kan masih bisa nyoblos kan? Faktanya berbeda nanti dengan keterangan saksi-saksi yang kami hadirkan Yang Mulia. Silakan. Jadi dalam batas penalaran yang wajar, termohon beserta jajarannya diduga telah melakukan penyaringan atau screening penyebaran formulir C6 agar tidak didistribusikan secara meluas khususnya kepada para pemilih potensial pasangan calon pemohon. Jadi yang tidak bakal memilih sudah pasti, yang mau memilih yang lain itu nggak dikasih C6 gitu. Dari keterangan-keterangan saksi begitu, yang kami kumpulkan. Polanya begitu. Pola yang dibangun adalah seperti itu Yang Mulia. Baik, terus? Bagaimana dengan distribusi sebaran Yang Mulia? Kami tampilkan di slide selanjutnya. Ini adalah dugaan, jadi di screening dulu pemilih. Setelah itu dugaan kami Yang Mulia dalam dalil akan kami konfirmasi dengan bukti adalah masuknya dugaan-dugaan pemilih siluman. Dikonfirmasi dengan bukti. Layar yang kami tayangkan Yang Mulia adalah peta Kota Makassar secara umum, secara luas, dan kemudian titik-titik yang kami identifikasi di mana ada dugaan pemilih siluman dan tanda tangan palsu di situ Yang Mulia. Data ini terdiri dari 308 TPS. Kalau TPS Kota Makassar seluruhnya adalah 1877, ini dari 308 TPS di 153 kelurahan dan 15 kecamatan di Kota Makassar. Ini memang karena keterbatasan waktu, kami hanya bisa mengumpulkan sampai dengan rentang 308 TPS Yang Mulia. Itu bukti P20 sampai P58 ya? Betul Yang Mulia. Kami hadirkan juga daftar nama dan kemudian alamat dan nomor daftar hadir di TPS yang kemudian diduga tanda tangannya itu palsu. Ini beberapa contoh yang kami lakukan visualisasinya Yang Mulia. Bagaimana kemudian perbedaan jauh satu tanda tangan dengan tanda tangan di KTP dengan tanda tangan di daftar hadir. Selanjutnya sebelah kanan juga Yang Mulia kami hadirkan contoh itu, dan di bukti P63 yang 68 Yang Mulia
kami sudah mengajukan surat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar perihal permohonan informasi kebenaran tanda tangan pemilih pada TPS-TPS di Kota Makassar. Selanjutnya untuk mengkonfirmasi ini yang mulia, kami hadirkan satu keterangan KPPS dan keterangan KPPS yang lainnya berkaitan dengan tanda tangan di daftar hadir TPS. Ini contoh visualisasi bagaimana yang mulia, gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa tanda tangan itu mirip atau identik, dan surat pernyataan affidavit yang menyatakan bahwa benar dia sebagai KPPS menandatangani seluruh daftar hadir tersebut. Untuk nama, alamat, dan NIK kami sensor yang mulia, tapi itu semuanya ada di bukti kami. Jadi itu bukan pemilih yang tanda tangan ya? Ya. Oke, terus? Selanjutnya ini contoh-contoh lain yang mulia, kami sajikan juga. TPS-nya di mana, alamatnya di mana, juga kami hadirkan. Ini contoh bagaimana daftar hadir itu sama tanda tangannya yang mulia. Oke. Selanjutnya, halaman selanjutnya juga contoh yang sama. Bagaimana tanda tangan itu sama antara daftar nama, dan ini bagian dari bagaimana C6 ditahan, masuk pemilih siluman, dan tanda tangannya kemudian menjadi tanda tangan yang dianggap direkayasa atau dilakukan oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya yang mulia, untuk mengkonfirmasi tanda tangan tersebut, kami ambil beberapa keterangan affidavit, bagaimana keterangan dalam bukti P59 yang mulia. Itu keterangan affidavit dijadikan bukti nggak? Jadikan bukti yang mulia. Di bukti P59, KPPS menandatangani seluruh daftar hadir pemilih lebih dari 300 orang di TPS 004. Kami hadirkan juga bukti yang mulia di P12, mengetahui lebih dari 30 orang pemilih dalam satu kartu keluarga yang sama tetapi memilih di TPS yang berbeda-beda. Jadi TPS-nya dipencarkan ya. Betul yang mulia. Jadi satu kakak tapi TPS-nya berbeda-beda. Selanjutnya yang mulia, bukti P9 kami hadirkan, tidak berhasil KPPS-nya mendistribusikan 136 surat suara karena alamat yang diberikan PPS tidak lengkap dan hanya berupa jalan yang tidak disertai dengan nomor rumah. Ini pernyataan KPPS yang mulia. Ya, selanjutnya, bukti P15, Ketua KPPS baru memberikan formulir C6 2 hari sebelum hari pemungutan suara dan baru diberikan alamat pemilih 1 hari sebelum hari pemungutan. Selanjutnya di bukti P16 juga yang mulia, 553 DPT yang baru terdistribusi hanya 364 surat karena alamatnya tidak jelas dan rata-rata masif modelnya dengan mencantumkan alamat yang tidak jelas tersebut yang mulia. ya. Selanjutnya halaman terakhir yang mulia, ada pernyataan sejumlah ketua RT, ketua RW dialami sendiri oleh yang bersangkutan. Beliau adalah ketua RT di bukti P7 yang mulia. Sebelumnya saksi mengetahui satu keluarga rumahnya telah mendapat surat pemberitahuan pemungutan suara C6, tetapi saksi tidak mendapatkan surat pemberian tersebut. Ketua KPPS mengatakan bahwa saksi tidak terdaftar dalam DPT di TPS 003 Patingalong Ujung Tanah, namun setelah melakukan pengecekan di DPT online, nama saksi muncul di TPS tersebut dan baru mendapatkan surat pemberitahuan C6 pada 26 November 2024. Ada juga banyak sekali keterangan ketua RT, ketua RW yang warganya mengeluh karena kemudian tidak mendapatkan undangan C6 yang mulia. Selanjutnya, petitum izin yang mulia rekan kami untuk membacakannya. Ya. Pemencaran pekerjaan. Kami lanjutkan yang mulia. Silakan. Petitum mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar nomor 2080 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024. 3. Menyatakan dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024 dalam keputusan KPU Kota Makassar nomor 2080 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tertanggal 6 Desember 2024
yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Nama pasangan calon: Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham nihil. Andi Seto Asapa Reski Mulfiati Lutfi nihil. 3. Indira Yusuf Ismail Ilham Ari Fauzi nihil. 4. Amri Arsid Abdurrahman Bando nihil. Total suara nihil. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024 pada seluruh tempat pemungutan suara di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Makassar. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk mengangkat ketua dan anggota KPPS serta ketua dan anggota PPK yang baru di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Makassar. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kota Makassar dalam